warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang, selamat bergabung di Zoom meeting khusus untuk member di grup terapi behind the sign, grup 1, 2, 3, 4, 5, sampai berapa ya Mbak Putri? Saya lupa nih Mbak Putri. Sampai 7 kayaknya Pak, saya sampai lihat. 7 ya, oke. Lihat aja. Baik teman-teman semua, ini adalah Zoom meeting pertama kita dalam sesi afirmasi ini. Nanti teman-teman, Anda akan mendapatkan banyak materi terkait dengan afirmasi. Dan kita mulai dulu. Sebenarnya afirmasi itu mulai dari mana? Kayak gitu ya. Kan Anda udah praktek terapi itu. Kayak gitu ya. Dan sengaja dari kemarin terakhir materi 30 hari ini sampai sekarang itu dijeda karena memang butuh nunggu beberapa orang yang belum selesai. Tapi kalau misalkan belum selesai tidak apa-apa, kita lanjut aja. Dan sekarang ini bisa dibilang materi peralihan ya, biar teman-teman juga paham. Apa sih yang belum beres di terapi? Sebelumnya diberesin, kemudian apa yang bisa dilanjutkan, berarti kita mulai lanjutkan ke langkah berikutnya. Dan teman-teman semua, saya ucapkan selamat sebelumnya karena Anda bisa hadir di sini. Ini luar biasa, ini beruntung banget, asli ini beruntung banget. Baik saya yang beruntung karena bisa bersilaturahmi dengan Anda, maupun Anda juga beruntung karena bersilaturahmi dengan saya. Bolak-balik dong. Oke, teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, atau sesuai agama masing-masing ya. Dan seperti biasa teman-teman semua, kita biasakan berdoa. Anda boleh ngetik di chatting, ya Allah, terima kasih atas kesempatan malam ini. Saya ketik di sini ya. Jadi ini semacam sebenarnya kata-kata afirmasi. Jadi hal-hal sepele seperti ini, ya Allah, terima kasih atas kesempatan dan kesehatan malam ini. Hamba memilih untuk belajar, maka beri pemahaman, tambahkan ilmu dan wawasan. Oke, jadi sebenarnya teman-teman semua, sebenarnya sebelum kita melakukan apapun tuh mesti diiringi dengan doa. Kenapa? Karena hakikatnya doa adalah niat. Sekali lagi, hakikatnya doa adalah niat ya. Sekedar Anda baca buku, sebelum baca buku itu mestinya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, alhamdulillah. Dan sebelum doa itu dikasih kata-kata terima kasih, kata-kata syukur. Terima kasih atas kesempatan dan kesehatan malam ini, atau terima kasih atas kesehatan dan kesempatan hari ini. Hamba memilih untuk belajar, hamba memutuskan untuk belajar, maka beri pemahaman, tambahkan ilmu dan wawasan, amin. Maka insya Allah teman-teman semua, proses belajar kita menjadi mudah. Anda insya Allah menamatkan buku kalau membaca buku, kayak gitu kan. Karena biasanya kan kadang-kadang ya teman-teman semua, kalau lagi baca buku itu lalu bosen, setelah itu ya sudah gitu kan. Ya sudah, ganti lagi buku lain. Mending ganti buku lain. Baca bukunya beberapa halaman, istirahatnya berhari-hari. Bagi yang pernah. Oke, kayak gitu ya. Jadi kita berdoa dulu seperti ini. Baik teman-teman semua. Oh ya, Anda boleh tadi di screenshot aja ya. Anda silakan screenshot bila merasa perlu screenshot. Oke, tapi kayaknya Anda udah hafal semua lah ya. Oke, sip. Nah teman-teman semua, saya izin untuk menutup suara-suara dulu ya. Sebenarnya saya tidak berharap menutup dari sini ya. Biar Anda juga yang menutup sendiri lah ya. Agar suara-suara background-nya tidak terdengar. Mungkin Anda diam, tapi kadang-kadang background di belakang Anda ini nggak diam, kayak gitu ya. Oke. Nah teman-teman semua, sebelum saya mulai, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Saya persilahkan dulu ya, silahkan. Sebelum saya mulai sambil menikmati angin.
angin di background belakang saya. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu? Kalau iya, silakan Anda langsung buka suara ya. Saya Pak. Silakan. Siapa namanya? Ibu Indri Astuti. Oke, silakan Bu Indri. Oh ya, terima kasih. Ingin sharing aja ya Pak. Ya. Dulu sebelum saya kenal Bapak kan sudah pernah ikut rukyah. Nah, Ya. dan sebelum ikut kenal rukyah juga dulu punya ada keyakinan dalam hati bahwa saya itu akan sembuh melalui surat Al-Fatihah. Kan dulu tahun 2000 pernah operasi, operasi tiroid itu. Yeah. Ternyata setelah operasi bukannya sembuh tapi ke sininya itu membesar gitu. Terus saya berobat alternatif, memang ya bukan alternatif ya. Kalau katanya kalau berobat dengan Al-Quran itu tidak boleh dibilang alternatif. Itu kan utama dan pertama, obat Al-Quran itu utama dan utama. Nah, waktu itu pernah sampai ke Semarang, itu dokter itu bayarannya hanya 60.000 dapat obat, terus sama dokter itu dipegang suruh baca Al-Fatihah. Cuma pertama yakin, terus berikutnya mulai itu digoda-goda setan lah ya. Kenapa belum ngecil itu? Ganti lagi sampai berapa tempat, sampai pernah jamu gitu. Nah, alhamdulillah pada waktu tahun 2016 memang ada suatu produk lah, tapi waktu itu juga masih ada keraguan kayak gitu. Terus tahun 2018 kenal rukyah. Terus tahun 2000 kemarin 2000 berapa ya sama? Kemarin 2021. Ya, itu jadi saya tambah yakin bahwa Al-Quran dan keyakinan ke Allah itu adalah obat yang paling utama. Dan alhamdulillah memang nyata bahwa sakit tanpa operasi itu memang ada. Saya ngalami karena saya ini tiroid sudah membesar, agak besar, dokter suruh operasi dan saya nggak mau. Alhamdulillah sudah kempes. Itu pengalaman. Oke. Itu jadi semakin mempercepatnya lewat baca Al-Baqarah apa gimana tadinya? Ya tambah juga semakin tambah kempes. Waktu kemarin kan belum ada. Cuma ya baca ayat kursi, Al-Fatihah kayak gitu sebelumnya memang gitu. Terus tambah lagi Al-Baqarah. Jadi semakin yakin gitu. Baik. Oke, terima kasih Bu Indri Astuti. Nah, ini buat teman-teman yakin ya. Oke, alhamdulillah ada masukan. Baik, yang lain teman-teman semua, Anda yang mau menyampaikan sesuatu boleh bertanya, boleh memberikan masukan. Silakan. Sebelum saya mulai loh. Izin Pak, mungkin saya menambahkan Pak. Silakan. Beberapa dari teman-teman itu banyak ya, bisa dibilang banyak lah Pak, karena lebih dari 5. Mereka itu rata-rata kalau baca Al-Baqarah ada semacam kayak Mbak tadi gangguan atau segala macam, mereka itu berhenti Pak. Mungkin Bapak bisa menegaskan biar ketika ada yang nanya saya bisa kasih link di YouTube sekarang ketika beliau-beliaunya belum sempat nyimak gitu Pak. Oke. Itu aja? Iya Pak. Baik. Jadi saya ya silakan gimana? apa nih? Coach, kan kalau misalnya untuk Al-Baqarah kan alhamdulillah saya rutin ya, emang udah lama juga gitu untuk Al-Baqarah. Nah, kalau untuk Honoponopono sama istighfar untuk merilis luka batin itu memang saya belum konsentrasi, dan memang kan gini kata Kak Sofian, kalau misalnya sekiranya waktunya tidak memungkinkan untuk bisa beres, misalnya hanya setengah jam atau 15 menit, lebih baik nggak usah, kan harus sampai tuntas itu ya, sampai lega. Itu juga sebetulnya agak menyulitkan juga, karena pas kita keinget saat itu, terus nanti aja takutnya takutnya nanti malah
gimana-gimana kan gitu ya. Nah, padahal pas timing itu pas betul-betul kita tuh ngerasa nggak enak banget gitu ya. Nah, terus yang kedua, saya kan coba praktek Ho'oponopono itu 2 malam dan kejadiannya itu berturut-turut, udah sampai di grup ya, sampaikan di grup, mendapat kejadian yang apa ya, yang benar-benar memalukan, terus kayak ya gimana gitu ya, yang tidak diinginkan lah, justru yang tidak diinginkan, dan memang sebetulnya sudah lama banget itu istilah, tapi muncul kembali. Jadi seolah-olah kayak gimana nih, kayak kok kayak ngebuka-buka luka-luka lama yang memang sebetulnya sudah terlupakan gitu, Coach. Oh, maksudnya memorinya jadi ingat lagi gitu? Enggak, maksudnya jadi ada, jadi yang dulu banget muncul datang orangnya, jadi sana jadi yang muncul kembali, padahal itu nggak diprediksi gitu ya, nggak diprediksi. Saya kira itu mah udah beres, urusan masa lalu lah gitu, tiba-tiba kejadian gitu, Coach gitu. Kenapa? Sesuatu yang tidak kita inginkan kan, dan tidak di luar prediksi gitu. Kalau untuk Al-Baqarah sendiri, saya sih alhamdulillah nggak ada aneh-aneh atau gimana gitu ya. Tapi ini untuk pas Ho'oponopono itu yang 2 hari itu, ya ada kejadian berturut-turut gitu. Dan saya bermimpi yang kata orang kalau saya mimpi itu teh memang akan ada kejadian memalukan gitu ya. Gitu, Coach. Kata orang. Itu dan, tahu sebelum mimpi itu, arti mimpi itu bakal ada kejadian memalukan, atau taunya setelah ada mimpi itu? Setelah ada mimpi. Baik, Teh Is, kalau taubat saat menuliskan bab dosa itu ada berapa listnya? Atau belum ditulis? Belum saya tulis untuk bab dosa, belum. Oke, siap, baik. Oke, itu aja. Mas Sofyan, boleh saya? Sebentar, Teh Is itu aja ya? Iya, itu aja, Coach. Oke, selanjutnya sebentar nih, sampai sini dulu ya pertanyaannya, biar saya jawab dulu ya, karena nanti kalau disambung pertanyaan lain, saya lupa lagi pertanyaan tadi apa. Ya. Tapi Anda simpen dulu. Baik. Bentar teman-teman, saya ganti internet dulu nih. Tadi soalnya ada yang nanya, tapi suaranya itu kayak bergetar-bergetar ke saya. Oke, jadi pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama adalah tentang, ini pertanyaan ya. 1, setelah atau saat ya, setelah atau saat baca Al-Baqarah, maksudnya tuh saat itu sedang dalam proses menamatkan Al-Baqarah ya maksudnya. Setelah atau saat baca Al-Baqarah ada kejadian negatif gitu ya. Begitu ya Bu Erna ya, kejadian negatif dari kejadian atau sikap. Dua-duanya Pak, ada kejadian, ya, ada sikap negatif dari orang sekitar gitu ya, orang terdekat. Ya. Oke. Orang sekitar dan perlawan dari diri sendiri Pak, kayak yang agak ini kemarin ada yang mencret-mencret sampai kayak kekurangan cairan gitu Pak, mencret dan gitu. Nah, terus ada juga yang makin dapat ya kok kayaknya makin banyak hal-hal yang jadi makin emosi juga Pak. Oke, pengalaman, kejadian atau sikap negatif dari dalam diri atau orang terdekat gitu ya? Ya. Oke, jadi teman-teman semua, kita mesti tahu dulu bahwa sebenarnya modusnya setan, jin, itu masuk ke wilayah prasangka. Oke.
Jadi setan itu kata sifat sebenarnya ya. Iblis itu menggoda melalui prasangka. Jadi sama seperti Nabi Adam alaihi salam itu sampai mengasumsikan. Nah, mengasumsikan bahwa dengan memakan buah khuldi, seperti itu teman-teman semua, buah khuldi, maka akan abadi, kurang lebih seperti itu. Jadi mengasumsikan. Asumsi ini dari mana? Dari bisikan. Kenapa kok Nabi Adam yang dihukum, bukan setan si iblisnya yang dihukum? Ya, iblisnya udah jelas dihukum, tapi Nabi Adam juga dihukum dengan dikeluarkan dari surga karena dia yang memilih mengasumsikan. Kayak gitu, karena Nabi Adam memilih mengasumsikan. Pertanyaannya, asumsi-asumsi ini dari mana? Selalu saja pikiran kita tuh berdasarkan informasi yang kita terima. Nah, itu tuh dari setan, kayak gitu, dari iblis ya. Dari iblis memberikan asumsi bahwa kalau kamu melakukan ini, maka ini. Nah, teman-teman semua, pola godaan adalah masuk ke dalam dada. Di dalam dada itu ada jantung, ada perasaan kita. Jadi membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Itu terjemahan surat Anas. Pola godaan adalah masuk ke dalam dada. Sehingga teman-teman semua, sehingga dampaknya adalah pikiran langsung membuat prasangka. Nah, prasangka. Contoh misalkan, gelisah. Ini gelisah kenapa ya? Jangan-jangan karena ada yang nggak benar. Jangan-jangan karena nggak benernya ini. Tapi awalnya itu nggak tenang dulu di dalam dada. Kayak gitu. Dalam dada nggak tenang, lalu masuk ke pikiran mencari pembenaran, mencari jawaban. Kenapa kok aku nggak tenang? Kurang lebih seperti itu teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, pada saat kita mendekat kepada Allah, nah maka jin di dalam tubuh berusaha menghalangi. Itu polanya udah seperti itu teman-teman semua. Dengan cara apa? Dengan cara membuat prasangka. Prasangka apa? Jadi gini, seberapa kuat jin dalam tubuh kita itu bergantung seberapa sering kita bersamanya. Bersamanya dalam pengertian kita sering melampiaskan emosi, maka jin semakin kuat dalam tubuh kita. Atau kita sendiri memang jarang baca Quran, ya jin juga tambah kuat. Oke, kita sering melakukan dosa, jin tambah kuat, kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian kita mendekat kepada Allah, maka jin di dalam tubuh berusaha menghalangi dengan cara membuat prasangka. Dan ingat, jin itu bisa masuk ke pembuluh darah, teman-teman semua. Bisa masuk ke pembuluh darah. Kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya, apa goalsnya? Apa prasangka yang dihembuskan? Yang dihembuskan adalah gara-gara. Nah, baca Al-Quran atau Al-Baqarah, maka, ini teman-teman semua. Jadi, pada saat Anda baca Al-Baqarah, lalu Anda jadi sakit, jadi apa, coba cek deh. Apakah dalam pikiran Anda ada semacam lintasan? Wah, ini kok aku baca Al-Baqarah jadi begini. Nah, itu tuh. Berarti benar, itu memang sugesti dari setan, dari iblis, dari jin. Sampai sini dulu ya. Seolah-olah Allah lemah, jauh, tidak melihat, atau mustahil menolong. Nah, sehingga dan Anda merasa sendiri ditemani jin tadi. Sehingga ujung-ujungnya apa? Anda nggak punya pilihan, seolah-olah Allah itu lemah, jauh, tidak melihat, atau mustahil menolong, dan Anda merasa sendiri, lalu ditemani oleh jin. Sehingga pilihannya gimana? Ya udahlah ngikutin jin aja, walaupun Anda nggak ngomong, tapi itu ada semacam prasangka. Ya udahlah, hentikan Al-Baqarah. Nah, pertanyaan saya sekali lagi kepada Anda yang pernah mengalami ini,
Pernahkah Anda ketika baca Al-Baqarah lalu merasa ada masalah, baik masalah fisik, masalah emosi, masalah dalam diri, masalah dari orang terdekat, anak emosi, anak rewel, suami jadi tambah emosi, atau istri tambah sensitif, kemudian jadi semakin banyak yang nagih, dan lain-lain, sehingga tiba-tiba ada lintasan pikiran. Sekali lagi, sehingga tiba-tiba ada lintasan pikiran. Ini kok baca Al-Baqarah jadi begini ya? Nah, udah mulai itu. Pernahkah seperti itu? Kayak gitu. Oke. Pernah nggak seperti itu teman-teman semua? Bagi yang pernah, silakan jawab pernah. Kalau enggak, ya nggak usah. Kayak gitu ya. Jadi setelah baca Al-Baqarah itu jadi tambah kacau malah. Kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya sugesti atau prasangka yang dibuat oleh jin. Agar kita membuat hubungan. Gara-gara baca Al-Baqarah, aku seperti ini. Jadi gimana solusinya? Udahlah, nggak usah muluk-muluk, nggak usah baca Al-Baqarah. Sehingga jin tambah kuat. Pertanyaannya, siapa yang berpuasa? Di titik ini, Anda akan menentukan pilihan, Anda akan menentukan jawaban, siapa yang berpuasa. Kalau seandainya Anda mengatakan Allah, maka Anda akan lanjut baca Al-Baqarah. Oh, itu juga perkataan-perkataan Allah. Tapi kalau Anda mengatakan jin, maka Anda akan ngikutin jin. Walaupun tidak secara verbal Anda mengatakan jin, tapi seolah-olah Anda mengatakan Allah nggak berkuasa. Jadi di situ pertempurannya, teman-teman semua. Sekali lagi, di situ pertempurannya. Maka teman-teman semua, Anda kebayang nggak ketika seseorang, mohon maaf, sakaratul maut, dan dia dihadirkan pada pilihan-pilihan Allah yang Maha Kuasa, atau apa yang selama ini dia takutkan yang berkuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, pada saat sakaratul maut, dia akan berzikir. Tapi kalau dia dihadapkan pada ketakutan-ketakutannya, kepada prasangka-prasangka negatifnya, ngikutin prasangka setan, itu dia akan tercekik, teman-teman semua. Dia nggak bisa berzikir, nggak bisa. Kayak gitu. Maka sekali lagi, ini sebenarnya prototip, teman-teman semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dipahami Bu Erna dan teman-teman semua? Oke, sampai sini dulu ya. Paham ya. Jadi bagaimana Pak mengatasinya? Lanjut. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, terus Pak, bagaimana kalau seandainya saya tuh Pak gara-gara itu tuh jadi gatal-gatal, jadi sakit, jadi apa ya? Jadi Anda mengalami masalah fisik gitu ya. Nah, sekali lagi Anda bila membuat badan sakit setelah atau pada saat baca Al-Baqarah ya, maka 1, siapkan air minum. Siapkan air minum. Oke, boleh di gelas atau botol. Boleh di gelas atau botol. Yang kedua adalah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sekali aja, Anda boleh tambahin dengan yang lain silahkan. Oke. 3, minum airnya. 4, usapkan air ke bagian yang sakit. Bila kemudian sakitnya menjadi berkurang atau sembuh, berarti fix sakit itu karena gangguan jin. Oke, sekali lagi, bila kemudian sakitnya jadi sembuh atau minimal berkurang, berarti karena gangguan jin. Kalau berkurang gimana? Ulangi lagi ini, minta tolong sama Allah.
Oke, bagus-bagus sambil Anda mengusapkan ke bagian yang sakit, Anda istighfar berulang-ulang. Kayak gitu ya. Solusinya melanjutkan terus. Iya, teman-teman semua. Oke. Sampai di sini dipahami teman-teman semua? Paham ya? Paham ya? Iya, itu. Oke, siap. Allahumma paksain kalau saya sarankan ke teman-teman. Ya, mungkin kalimatnya bukan dipaksain, lanjut. Iya, lanjut. Paksain kesannya itu ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Oh, siap, Pak. Nggak kasih tahu Pak tulisannya tadi Pak. Oke. Nah, Pak, anak saya jadi begini. Kasih minum anaknya. Suami saya jadi gini. Suruh minum ini. Anda siapin aja airnya, masukin ke dalam air minum bersama ya. Oke, teman-teman semua. Lanjut ya. Nah, setelah Anda baca Al-Baqarah, teman-teman semua, setelah baca Al-Baqarah, nah ini menjawab pertanyaan pertanyaan Bu Iis, Teh Iis. Setelah baca Al-Baqarah apa? Jadi setelah ruqyah, selanjutnya adalah taubat. Nah, setelah taubat baru emosi, rilis emosi. Rilis emosi dengan cara apa? Dengan cara Ho'oponopono. Pertanyaannya, boleh nggak Pak dilompat? Nggak boleh. Oke, sekali lagi, boleh nggak Pak dilompat? Habis ruqyah saya rilis emosi dengan Ho'oponopono, taubat dilewat. Tidak boleh. Oke, kenapa? Jadi teman-teman semua, sepanjang kita pernah, sebentar, ini suaranya saya tutup semua dulu ya. Sepanjang kita pernah berdosa, lalu pura-pura lupa, pura-pura lupa, atau mengubur, sepanjang kita pernah berdosa, lalu pura-pura lupa, atau mengubur, atau melupakan, bukan pura-pura lupa, memang melupakan. Oke, maka teman-teman semua berarti kita punya selubung, kita punya penutup terhadap ini. Oke, terhadap ini dosa-dosa yang kita tutupi, kita punya selubung. Jadi seolah-olah di sini tuh ada hati dan kita nutup, maka hati menjadi tidak peka. Oke, hati tidak peka, dampaknya hati tidak peka. Enggak tajam, mata hatinya enggak tajam, sehingga dia terjebak kepada prasangka-prasangka yang keliru tanpa dia sadari. Jadi ini akan menjadi api dalam sekam, terus aja ngomporin si perasaan-perasaan berdosa yang enggak kita selesaikan. Kayak gitu. Kenapa? Karena perasaan berdosa itu ada di hati, teman-teman semua, bukan di pikiran. Pikiran bisa lupa, tapi hati selalu merekam. Tetapi kemudian si hati itu akan mempengaruhi pikiran, kayak gitu. Makanya pikirannya juga nggak bisa tenang sepanjang perasaan berdosa masih kita pelihara. Jadi perasaan berdosa ini mesti kita buang lewat apa? Mesti taubat. Mau pakai cara apa juga ini mesti begini, teman-teman semua. Kayak gitu. Nah, ketika ada teman-teman semua, ada satu member, dia cerita, saya tidak merasakan efeknya Pak, kayak gitu. Kemudian saya cek, ternyata taubatnya itu dilewat, dan dia mengatakan ini tidak ada efeknya. Saya daripada ribut, saya kembalikan aja teman-teman duitnya. Daripada ribut ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa maksa Anda untuk ikut aturan gitu kan. Daripada kemudian dia, oh aku nggak ada efeknya, metode ini tidak berhasil, padahal sebenarnya dia lompat, kayak gitu ya. Kayak saya bilang, mau nggak dikembalikan? Kayak gitu ya. Jadi kami ingin membimbing Anda sampai benar-benar clear teman-teman semua.
Dan katakan apa? Nanti kapan suksesnya, kapan ininya? Ini bukan perkara sukses gitu teman-teman semua. Bagaimana kalau kita keburu mati gitu loh? Lepaskan suksesnya. Terus kalau kita keburu mati belum sempat taubat, mau gimana coba? Nah, makanya teman-teman semua, ini taubat penting banget. Nah, lalu bagaimana caranya taubat? Kan gitu ya. Bagaimana caranya taubat? Kalau taubat versi terapi, sekali lagi, ini taubatnya versi terapi loh ya. Versi terapi. Karena versi terapi itu ambil yang paling mudah sebenarnya. Tapi kalau Anda ingin menambahkan dengan amalan yang jauh lebih baik juga boleh ya. Versi terapi gimana? Cara taubat. Cara taubat. Buat tulisan atau buat daftar dosa yang pernah dilakukan. Nah, pertama teman-teman semua, daftar dosa ini agar kita pada saat ingat nggak lupa lagi. Kayak gitu ya. Pada saat ingat itu nggak lupa lagi. Karena kadang-kadang lagi ingat, dibiarin, nggak ditulis, lupa gitu kan. Buat daftar dosa yang pernah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, misal baru ingat 3. Oke. Bayangkan satu dulu, lalu istighfar. Berulang sampai lega. Seperti itu teman-teman semua. Jadi misal baru ingat 3, nggak apa-apa, ingat 3 juga. Bayangkan satu dulu, istighfar ulang sampai lega. Pindah lagi ke sini. Pak, kalau gitu banyak dong, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa masalahnya? Kan itu dosa kita. Mau kapan ditobatin tuh, Pak? Menunggu mati dulu. Kan nggak bisa, nggak sah. Nunggu sekaratul maut. Nggak sempet, teman-teman semua. Sekarang justru. Jadi yang disebut taubat itu bukan entar aja kalau sempat. Justru mumpung ingat, segera. Kayak gitu. Maka, dan terapi itu teman-teman semua bukan entar aja malam setelah saya selesai mengerjakan pekerjaan, bukan. Justru di waktu-waktu di mana Anda waktu itu sangat berharga. Memang disiapkan, diluangkan. Sama seperti Anda berangkat ke kantor, berangkat ke pekerjaan, Anda kan meluangkan waktu bukan sesempatnya. Benar nggak? Jadi apa yang paling penting? Contoh sederhana teman-teman semua. Anda ada anak Anda mau ngerjain PR, tapi kemudian Anda juga ada pekerjaan. Maka siapa yang paling penting menurut Anda? Anda akan lebih prepare di sana. Benar nggak? Kalau anak Anda lebih penting, Anda prepare ke anak. Tapi kalau pekerjaan lebih penting, Anda akan prepare ke pekerjaan, abaikan anak. Sama dengan proses terapi ini. Mana yang lebih penting? Terapi diri dulu atau mengerjakan pekerjaan rutin harian? Kalau menurut Anda terapi dulu, oke, bereskan terapi, baru pekerjaan yang lain. Tapi kalau misalkan Anda mengatakan lebih penting pekerjaan, terapi mah bisa kapan-kapan, itu berarti ya Anda fokus ke pekerjaan, waktu sisanya, sesempatnya baru terapi. Hasilnya gimana? Ya hasilnya juga begitu, silahkan terima gitu ya. Pak, saya udah sekian lama Pak terapi, tapi kok nggak beres-beres? Ya mungkin nggak dianggap penting juga. Sampai di sini dipahami teman-teman semua? Nah, terus Pak, sholat taubat gimana? Boleh, itu hukumnya boleh ya. Saya tidak mewajibkan loh ya. Minimal ini teman-teman semua, minimal ini. Kenapa Pak Sofyan minimal istighfar? Dalam agama lain juga ada, walaupun kata-katanya mungkin bukan istighfar. Jadi bayangin satu dosa dulu, lalu ucapkan kata-kata pengampunan dari Tuhannya. Jadi ini tuh dibuat universal teman-teman semua untuk semua agama. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau tambahkan, misal satu dosa, misalkannya satu dosa, misal satu salat taubat. Itu boleh, silahkan. Tapi kalau begini kan jadi panjang, nggak apa-apa. Bisa jadi seumur hidup kita sholat taubat mulu. Bener nggak teman-teman? Kayak gitu ya. Nah, sebentar. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus Pak, kalau misalkan ini dulu kalau gitu nggak beres-beres dong Pak, sholat taubatnya dosa saya banyak. Itu asumsi Anda.
setan tuh teman-teman semua pengen Anda lelah duluan sebelum mempraktekkan. Itu prasangka setan tuh, prasangka iblis. Kalau gitu mah banyak dong Pak dosa saya Pak. Kapan beresnya? Ujungnya apa coba? Putus asa. Bukan semangat, bukan. Jadinya putus asa. Kalau gitu mah aduh capek ngapain ya jadi putus asa kan. Nah itu teman-teman semua. Seolah-olah benar gitu, seolah-olah ini soleh, ini pandangan soleh bahwa iya berdosa kita banyak, kayaknya soleh banget gitu. Tapi ujungnya jadi putus asa untuk melakukan taubat. Nah, itu berarti dari setan, tuh bisikan-bisikan setan ya, kayak gitu. Saya masih terkendala taubat Pak, mohon sarannya. Terkendala taubat, kendala di mana Bu Yusri? Saya nggak bisa ngasih saran karena saya nggak tahu kendalanya di mana. Oke. Nah, saya balik dulu ke ruqyah teman-teman semua. Balik dulu ke ruqyah. Jadi ada orang ini sebenarnya bukan satu kewajiban, bukan satu metode yang baku, tapi ada orang sebelum baca Quran, sebelum baca Al-Baqarah, selalu berdoa untuk ditemani, dijaga, dan dipimpin dalam proses taubat dan terapi. Kata-katanya terserah teman-teman semua. Jadi ada orang sebelum baca Al-Baqarah tuh, ya Allah, terima kasih atas kesempatan hari ini, atas hidayah hari ini, sehingga hamba semangat untuk baca Al-Quran ini. Ya Allah, hamba mohon, temani hamba, jaga hamba, pimpin hamba dalam proses taubat dan terapi ini. Amin. Lalu baca Al-Baqarah. Besoknya dia baca Al-Baqarah, doa lagi seperti itu. Kayak gitu. Besoknya doa lagi kayak gitu. Gitu terus-menerus. Dan dia membaca Al-Baqarah lebih dari 100 hari. 100 kali. Satu kalinya, tamat 1 hari dan lebih dari 100 hari. Itu luar biasa teman-teman semua. Saya bilang rekor Mas. Belum ada tuh member Behind the Scene yang praktek seperti itu, tapi dia luar biasa. Doanya ditulis ya. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas hidayah ini. Hamba mohon temani, jaga, dan pimpin hamba dalam menjalani proses taubat dan terapi. Kurang lebih seperti itu. Kata-katanya beda sih dengan yang saya tulis ini, tapi kurang lebih seperti ini. Ya Allah, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih atas hidayah ini. Hamba mohon temani, jaga, dan pimpin hamba dalam menjalani proses taubat dan terapi ini. Amin. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua ya. Baik. Jadi penting sekali teman-teman semua untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Saya baru ngeh loh. Pantesan ya kalau misalkan sebelum makan tuh ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, masuk ini. Oh ini. Karena saya menurut saya memang dari praktek afirmasi kan sebenarnya menegaskan ya teman-teman semua. Apa yang ingin kita raih ditegaskan. Nah, doa-doa itu penegasan sebenarnya. Niat itu penegasan, doa itu penegasan, luar biasa ya. Kita banyak berdoa, banyak berafirmasi loh. Izin Pak menambahkan Pak. Ya, gimana? Untuk di grup Behind yang ini saran sih Pak,
mereka rata-rata untuk baca Al-Baqarah nggak make ini Pak, nggak make doa gitu. Maksudnya kalau saya kan karena udah sering dengar-dengar audio Bapak yang di kelas afirmasi online ya, audio kelas afirmasi online gitu. Jadi mereka yang ini yang ngasih tahu ke saya gitu, saya saranin. Cuman ada beberapa kayaknya bagusnya di grup itu di-share gitu doanya gitu Pak. Sebelum baca Al-Baqarah mungkin bisa baca doa ini dulu gitu Pak. Siap, siap. Jadi teman-teman semua dan Bu Erna, nanti itu materi kuliah WhatsApp itu ada di buku kerja untuk ke depan ya. Bagus itu sarannya, dan kami pun jadi gini, teman-teman tuh Anda itu akan akan dilingkari oleh materi-materi di buku kerja, ada video, ada WhatsApp, ada kayak gitu ya. Iya. Sehingga tinggal prakteknya nanti. Ya, kemarin ada beberapa juga yang ini Pak. Di grup ini nggak ada dikasih tahu, cuma suruh baca Al-Baqarah aja. Ternyata ada ya ininya doanya. Maksud sebelum itu, saya kan ya Allah jika ada seperti yang di audio Bapak di Ruqyah di kelas afirmasi online gitu. Jadi kalau yang ngasih tahu ya kirim aja Mbak Erna, audio itu kirim aja Mbak Erna ke grup atau ke admin. Nggak bisa Pak. Oh ya nggak bisa ya. Kan besar Pak. Ininya. Oh iya. Oh iya. Makanya saya nggak bisa, jadi gini Mbak Erna, Japri, link itunya Mbak Erna, link kan di Telegram tuh bisa ngopi link. Tahu nggak caranya? Siap Pak. Tahu kan caranya kan? Jadi kasih linknya aja. Oke. Makasih. Sip, sama-sama. Tapi insya Allah tetap kami akan perbaiki ya Mbak Erna ya ke depannya ya. Iya Pak. Ya ini kan masukan dari teman-teman gitu kan. Jadi mumpung pas ini momennya teman-teman juga, jadi biar sekalian sama-sama saling ingetin gitu. Iya, iya. Oke, teman-teman semua sampai di sini clear? Paham ya? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pernyataan. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman semua, setelah kita selesai dengan sebenarnya selesai dengan Ruqyah dan Taubat, ini sudah banyak yang rilis teman-teman semua. Sebenarnya udah banyak yang rilis, tinggal niat aja tuh ke sini, kayak gitu ya. Nah, untuk Ho'oponopono ini kita pakai bantuan analisa tanda tangan, di mana sih emosi-emosi negatif yang kita pendam. Lalu sebelum Anda melakukan Ho'oponopono, lagi-lagi baca ini. Nah, lagi-lagi baca ini. Atau sebelum praktek Ho'oponopono, bagi agama, misalkan Pak, saya Nasrani gimana? Anda berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan temani aku, kurang lebih seperti itu. Kalau Muslim, Anda bisa cukup baca Al-Fatihah saja teman-teman semua. Sebelum Ho'oponopono. Oke, Al-Fatihah. Atau jadi sebelum praktek terapi, makanya yang disebut terapi itu, Anda jangan di sela-sela waktu atau seingatnya, tapi memang niatin 1 hari 1 jam misalkan atau 2 jam. Ini bisa Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini teman-teman semua 3 ayat 3 surat ini surat anti sihir loh ya. Karena sebenarnya kadang-kadang ada juga yang di antara kita tuh nggak nyadar sebenarnya kita tuh kena gitu, tapi nggak nyadar. Nah ini tuh bisa melepas teman-teman semua ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi Anda baca dulu ini kan pendek ya. Baru setelah itu lihat catatan analisa tanda tangan, bayangkan momen-momen tertentu, lalu Ho'oponopono. Oke. Nah, Ho'oponopono teman-teman semua itu bisa dibilang cara kita untuk mengganti isi pikiran. Karena gini, ini seolah-olah ya, seolah-olah ini pikiran kita nih, ini pikiran kita teman-teman semua. Nah, lalu di sini ada katakanlah emosi negatif, di sini ada emosi negatif.
kemudian ini emosi positif. Rasa bahagia, kayak gitu ya. Sebenarnya, pikiran itu selalu didorong oleh perasaan-perasaan kita, pikiran itu. Jadi ini pikiran ya, ini pikiran. Didorong oleh perasaan-perasaan kita. Kalau perasaan kita bahagia, pikiran tuh kayak, kenapa aku bahagia ya? Jadi nyari pembenaran. Tapi kalau misalkan kita sedang sedih, pikiran juga akan nyari pembenaran, kenapa aku bersedih. Jadi selalu saja, emosi-emosi ini yang mendorong ke pikiran. Selalu saja begitu teman-teman semua. Maka ketika Anda menghapus emosi negatif, menghapus emosi negatif, lalu menghadirkan emosi positif, ini akan ngedorong pikiran. Pikiran juga jadinya tersugesti secara positif juga. Maka sebelum kita membereskan pikiran-pikiran ini, teman-teman semua, beresin perasaan-perasaannya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan afirmasi sebenarnya landasannya adalah emosi positif. Kayak gitu ya. Jadi landasan afirmasi itu sebenarnya emosi positif, teman-teman. Nggak mungkin Anda ketakutan, tapi kemudian Anda berafirmasi. Itu nggak bisa. Gagal. Jadi dari mana kita melakukan afirmasi? Itu dari baca Al-Baqarah sebenarnya. Kayak gitu ya. Suara Zoom malam ini tidak seperti biasanya. Biasanya kayak gimana tuh? Oke, sampai di sini teman-teman semua. Apa suara di saya ya? Bergema apa gimana? Bagus kok Pak, malah lebih Bagus jernih ya? kalau menurut saya Pak. Oke, siap. Apa ada suara kipas angin? Oh, ada ekonya ya. Sebentar, ekonya dari mana ya? Oh iya, memang suara saya teman-teman semua itu saya ada di ruangan yang lebih besar lagi. Mungkin itu berbeda. Biasanya saya pakai kamar, tapi sekarang suara agak jauh. Ntar saya cek lagi. Oke, kalau sekarang tambah bagus teman-teman semua. Sekarang ekonya hilang ya, benar nggak? Ekonya lagi apa ya? Sekarang kita tambah bagus ya? Oke. Atau jangan-jangan barusan saya ngeklik, jangan-jangan dari tadi nggak diklikin. Astagfirullah. Ini nih, nggak diklikin kayak jangan-jangan dari tadi. Barusan diklik ya. Oke, kayaknya suaranya mestinya lebih bagus sekarang. Terima kasih ya masukan-masukannya ya. Agak menggema ya, baik. Saya belum bisa rilis luka batin, tapi saya setiap hari selalu afirmasi batin dan juga goal-goal. Gimana ini Pak? Itu Bu Laili ngerasanya tercapai nggak tuh goal-goalnya? Goal-nya tercapai nggak? Belum, ya benar. Balik lagi lah. Balik lagi. Karena syarat Anda untuk afirmasi itu bahagia. Lah kalau misalkan Anda masih memendam sedih, bahagianya di mana gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, pura-pura bahagia itu melelahkan, benar nggak? Pura-pura bahagia itu melelahkan, asli deh. Lelah teman-teman. Pura-pura bahagia. Maksudnya gimana? Sebenarnya ada perasaan sedih tapi ditegarin. Oke, berpikir positif. Ya Allah capek kayak gitu. Udah mendingan keluarin sakit hatinya. Kayak gitu ya. Ya Allah saya sedih kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mempercepat rilis luka batin? Nah, itu ya. Bagi Anda yang kemudian kemarin-kemarin merasa kesulitan rilis emosi negatifnya gimana? Ini teman-teman semua. Buat pengakuan. Jadi gini, alurnya. Pikiran kita, teman-teman semua, tidak bisa tidak, dia selalu memikirkan apa yang dirasakan. Itu kuncinya. Jadi ada
hukum pikiran. Wis, apa lagi nih? Hukum pikiran. Oke. Selalu memikirkan apa yang dirasakan. Ini sebenarnya alasan kenapa kita mesti membereskan perasaan-perasaan negatif. Kenapa? Karena selalu dipikirkan. Oke, selalu dipikirkan. Pikiran kita, kapasitasnya, katakanlah cuma segini. Anggaplah pikiran kita itu sebuah gelas, teman-teman semua ya. Anggaplah pikiran kita sebuah gelas. Maka teman-teman semua di dalam gelas itu, ketika ada pikiran-pikiran negatif, maka dia terisilah. Oke, katakanlah berwarna merah ya. Berwarna air warna merah. Sebutlah demikian. Air warna merah. Nah, biasanya teman-teman semua, kalau si air warna merah ini tidak kita keluarkan, lalu kita buru-buru memasukkan katakanlah sugesti-sugesti positif, maka dia hanya akan menumpuk kayak gitu. Biasanya kita ketika merasa sedih, lalu kita berusaha mengubur dengan mengalihkan pikiran atau mengalihkan aktivitas kepada hal lain. Benar nggak teman-teman semua? Dulu saat kita mengalami perasaan-perasaan tidak menyenangkan, contoh sedih nih atas kejadian sesuatu, lalu menyeka mata, lalu tarik nafas, setelah itu, kamu kenapa? Ada apa? Apa nih? Pegang handphone dan lain sebagainya, hanya untuk mengalihkan. Tapi tidak membuang ini masih dipendam. Sewaktu-waktu ketika Anda udah mulai ngerasa jenuh dengan ini, jenuh dengan si kuning ini tidak bisa lagi memberikan Anda kebahagiaan, lalu dia menyeruak lagi si merah ini keluar, emosi negatif lagi, capek kayak gitu mulu. Benar nggak teman-teman semua? Makanya ada orang istilahnya moody, kadang semangat, kadang malas. Kenapa? Karena luka batinnya belum beres. Oke, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian cara kita untuk merilisnya? Sekali lagi, jangan ditolak, jangan ditutupi, jangan disembunyikan si merah ini, akui. Nah, itu kuncinya. Jadi syarat untuk melakukan terapi adalah mengakui. Mengakui apa? Anda mesti mendeskripsikan apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pikirkan. Ya Allah, saya pernah titik-titik. Di sini sebutkan kejadian traumatis atau perasaan negatif. Oke. Ya Allah, saya pernah titik-titik. Sebutkan kejadian traumatis atau perasaan negatif. Jadi Anda boleh ambil kejadiannya, karena udah pasti perasaan akan ngikut, atau Anda boleh ambil perasaan yang dirasakannya, karena udah pasti pikiran akan menuntun ke gambaran-gambarannya. Udah pasti seperti itu. Ya Allah, saya pernah dipukuli oleh Bapak pakai kayu. 2 kayu hancur, Bapak ambil kayu 1 lagi. Perih rasanya kaki ini. Sakit rasanya. Oke, sampai di sini. Anda paham teman-teman semua? Sebutkan kejadian traumatis atau perasaan negatifnya. Kemudian jelaskan bagaimana Anda merasakan luka itu. Semakin detail, semakin jujur, semakin baik. Ya Allah, saya pernah dipukul oleh Bapak. 2 kayu hancur. Bapak ambil 1 kayu lagi. Dipukulkan ke betis. Saya jaga dengan tangan dipukul. Perih rasanya ya Allah. Bagaimana perasaan Anda merasa terluka itu? Saya sedih ya Allah. Hancur hati saya ya Allah. Oke, Anda perasaan, atau katakanlah ya Allah, kalau pembunuhan itu boleh, saya ingin sekali membunuh Bapak saya. Nggak apa-apa. Emosi-emosi negatif Anda, perasaan-perasaan Anda, ungkapin saat itu. Jelaskan bagaimana Anda merasakan luka itu. Oke, Anda jelasin tuh ya. Nah, tapi ya Allah,
Saya memilih memaafkan. Nah, memaafkan dia, sebutkan namanya, sebutkan nama atau peristiwa atau kejadiannya. Oke. Saya memilih memaafkan dia. Saya memilih ikhlas dengan takdir saya. Saya memilih menerima masa lalu saya. Saya memutuskan mencintai diri saya sendiri. Lalu, aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan, aku terima kasih. Tapi Allah, saya memilih memaafkan dia. Sebutkan, saya memilih memaafkan Bapak ya Allah. Saya memilih memaafkan perbuatan itu. Saya memilih ikhlas dengan takdir saya. Saya memilih menerima masa lalu saya. Saya memutuskan mencintai diri saya sendiri. Saya mengasihimu Sofyan. Oke, sebut nama ya. Mengasihimu, misalkan Sofyan ya. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ulangi lagi. Aku mengasihimu Sofyan. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Berulang-ulang sampai lega, setelah lega ganti istighfar. Clear, saudara-saudara semua? Oke. Berarti orang yang mudi adalah orang yang punya luka batin ya Pak? Iya, belum beres. Oke. Baik teman-teman semua, ini ada semenjak minta maaf pada ortu dan mohon ridho keduanya, alhamdulillah lebih damai. Dan sekarang kalau tanpa sengaja marah pada anak-anak, pasti akan peluk dan minta maaf mereka, termasuk pada si kecil yang masih balita. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua ada pertanyaan? Kayaknya aman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita udahi, teman-teman. Kita tenang, Bu Erli, kayak kaget gitu sih. Oke. Bu Lastri, ada pertanyaan? Oh iya, nggak bisa buka suara. Oh iya, Pak, saya tutup tadi. Astagfirullah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari tadi pengen buat pernyataan dan pertanyaan. Alhamdulillah dari tanggal awal Oktober melaksanakan afirmasi memulai dengan istighfar Al-Baqarah. Dan saya berniat dari awal mendawamkan Al-Baqarah tidak akan berhenti sampai napas saya yang berhenti, insya Allah baru berhenti. Masya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini dan belum pernah tinggal Al-Fatihahnya. Andai sampai asar itu belum selesai, saya kejar. Saya nggak mau kegiatan yang lain. Dan Alhamdulillah Allah bantu saya. Karena niatnya, ya Allah, aku hanya berniat ingin dekat denganmu. Seperti terapi ini, kata ini, ya Allah, bantu aku, temani aku, terapikan aku. Alhamdulillah Allah bantu. Di saat diriku dinyatakan dokter dengan 2 dokter yang menurut mereka ahli dalam ilmu kedokteran mereka menyatakan penyakitku, alhamdulillah bersama mentor yang hebat menemani diriku dan membantu diriku, maka alhamdulillah Allah berikan kesehatan yang benar gimana begitu. Sehingga saya sangat berterima kasih kepada Allah yang memberikan hidayah agar saya mengikuti ini. Awalnya adalah saya seorang tidak pernah memikirkan duit yang keluar. Karena itu semua titipan Allah bagi saya tidak akan dibawa mati. Dan itu prinsip saya pakai. Dan juga saya. Ketika kamu tidak punya uang, tapi kamu melihat, ketika kamu punya uang hanya 50.000, ada yang lebih susah, berikan kepada dia. Nah, itu hanya titipan Allah.
anak Iya. praktek, dan ternyata Umi, ternyata saya sekarang bahagia. Nah, ketika saya membuang emosi yang negatif itu, alhamdulillah, ya Allah, nikmat yang diberikan Allah itu amat sangat banyak. Saya diberikan pertama suami, yang kedua ini adalah yang benar-benar sayang dengan saya, lalu diuji sangat membantu saya. Nah, ketika Allah menemani saya terapi di saat sakit, dia berubah total. Sehingga mentor saya tuh, jangan lupa Al-Fatihah. Insya Allah saya tidak akan pernah melupakan. Setiap saat saya mengucapkan Alhamdulillah. Maka begitu ditanya, apa yang membuat Anda benci sama suami? Saya tidak benci, tapi mencintainya. Karena dia menerima saya apa adanya. Karena itu niat saya. Iya. Alhamdulillah juga dengan taubat yang satu demi satu yang amat sangat banyak. Tadi malam rasanya puncak sakit yang amat sangat, tapi saya tidak mungkin mengganggu mentor saya. Maka mentor saya sudah mengajarkan, kalau sudah tidak bisa nopo-nopo, sudah ini, tapi ucapkanlah semua yang membahagiakan. Ucapkan saja kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, aku hari ini bahagia karena semua teman-temanku peduli padaku, menyayangi aku, membahagiakanku. Alhamdulillah ya Allah. Nah, alhamdulillah tadi malam tidur nggak bisa tidur sampai jam 3, sehingga saya buka semua afirmasi yang Pak Sofyan, Ibu Erna itu gimana tentang sujudnya, rasa syukur dan sholat sunat taubatnya. Alhamdulillah beri informasi jam 2 malam saya sholat sunat taubat. Itu adalah yang di saat sangat sakit diberikan Allah. Ya Allah, nikmat banget. Terima kasih Allah, Engkau sayang padaku. Terima kasih Allah, Engkau berikan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Alhamdulillah, semua kemudahan Allah berikan. Menjawab pertanyaan dari 16 soal dengan cucu dan cicitnya 16 lagi. Diriku tidak sakit kepala dan tidak pusing seperti teman-teman yang lain merasa mereka keberatan. Tapi alhamdulillah Allah dengan hidayahnya memberikan diriku cara menjawabnya. Alhamdulillah waktunya sungguh setengah jam. Karena dalam prinsip saya, dalam pikiran saya sekarang hanya berpikir Al-Baqarah mulu Lastri, belum selesai, belum kelar, baru 20 ayat. Oh iya, hari udah jam 9. Ayo kejar. Nah, saya ini harus ya udah ini diselesai dikit. Kalau selesai kita, kalau tidak saya buang. Alhamdulillah Allah berikan. Nah, pertanyaan saya mungkin, dalam kita berbuat yang kesehariannya Allah akan menunjukkan hidayah yang gimana gitu. Mungkin di saat diberikan pahit, tapi kita tidak nikmati. Kenapa? Pahit itu kan hanya di tenggorokan. Sementara di lidah itu rasa asin. Maka pakailah pipet agar tenggorokanmu tidaklah banyak merasakan pahit. Jadi begitu prinsip diriku. Nah, pertanyaan saya, sepertinya saya mungkin masih ada luka batin menurut diriku, tapi diriku tidak bisa mengungkapkan. Sehingga mentor saya akan pelajari dulu tanda tangan ibu yang lama dan yang baru. Dan saya juga akan berusaha untuk itu. Tapi karena mentor saya masih sibuk, saya mohon Pak Sofyan juga mau menelaahnya sepertinya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sip, itu aja ya Bu ya. Berarti minta dianalisa tanda tangan ya Bu ya? Iya benar. Oke, nanti di Japri aja ya Bu ya? Atau disampaikan di grup. Izin Pak. Siap. Kemarin tuh memang minta izin sama teman-teman. Kebetulan ada tugas dari kantor. Saya training full 3 hari. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis sampai jam 10 malam dari jam 6:30 pagi. Nggak apa-apa Bu Erna. Mungkin teman-teman tak bilang ini saya agak ini minta waktu gitu kan, gitu Pak. Nggak apa-apa Bu Erna. Ya saya teman. Ya mentor juga nggak selamanya ada lah ya. Saya aja itu 200 pesan WhatsApp, alhamdulillah sekarang tinggal 60 kalau misalnya. Mohon maklum ya saudara-saudara. Oke, luar biasa Bu. Saya jadi termotivasi nih, termotivasi. Nah, emang selama ini, jadi ya saya termotivasi untuk baca Al-Baqarah secara rutin juga ya. Tadi itu kalau saya itu gini teman-teman semua, ketika kita merasa sakit, karena saya pernah sakit ya teman-teman, saya pernah sakit. Itu rasa sakit itu jangan diabaikan, jangan berusaha ditolak.
tapi justru rasakan kembali si sakit itu. Lalu tambahkan rasa sakitnya. Setelah itu istighfar. Terus bahasa saya, hujani dengan istighfar. Bahasa saya ya, ini untuk mengilustrasikan ibarat sakit nih, sakit sepanjang ini, hujani dengan istighfar. Itu hilang semua. Memang nanti rasanya itu kayak tertekan, setelah itu bus, wah gitu lah. Itu luar biasa, itu hal-hal yang saya alami ya. Kayak gitu. Jadi ketika Anda merasa sakit, termasuk juga ketika Anda merasa gelisah ya, Anda ketakutan, takut nih bagaimana kalau ditagih. Anda merasa malu, bayangkan rasa malunya, tambahkan rasa malu itu, lalu perkuat lagi, bukan tambahkan, perkuat lagi intensitasnya, setelah itu istighfar. Oke? Sip, teman-teman semua, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Baik, terima kasih. Oh ya. Gimana? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Nurul Unani ya yang mau nanya. Silakan. Saya mau nanya. Saya tuh sebentar ini ya. Saya tuh seperti kayak tidak suka gitu kalau anak saya, bukan hanya anak, itu orang yang nanya itu beruntun tuh nanya gitu. Kadang saya tuh kesal sama anak saya tuh, saya seperti kayak tidak bisa mikir, akhirnya emosi gitu. Terus cara Ho'oponopononya gimana ya, karena saya nggak tahu kenapa saya itu seperti itu. Jadi kayak saya tahu anak saya itu namanya anak kan pasti pengen tahunya besar, tapi kok mereka nanya terus akhirnya saya tuh aduh nggak bisa mikir, langsung emosi. Oke. Bu Nurul, menurut Mbak Nurul, ibunya dulu penyabar atau kurang sabar? Saya umur 11 bulan tuh udah dikasih sama nenek, jadi saya tuh tinggal sama nenek. Karena ibu saya melahirkan lagi. Nenek sih orangnya pendiam, sabar, tapi makanya saya bingung kok saya nggak sabaran. Biasanya kan tergantung siapa yang didik gitu kan. Nenek saya tuh orangnya sabar, pendiam, tapi kenapa saya kok jadi kayak apa ya? Oke. Emosian. Baik, nggak usah dianalisa, saya udah nemu. Bayangkan adik yang baru lahir itu, lalu Ho'oponopono ya. Oh, iya. Berarti itu Ho'oponopononya. Bayangkan si adik. Oke. Atau katakanlah nih, Mbak, ini saya kasih petunjuk di sini ya. Nih perhatikan. Tadi kan kata-katanya ya Allah saya pernah. Nah, pernah diapain kan gitu ya ini ya. Saya copy, maaf. Saya foto. Saya copy ini kalimat ini ya. Ya Allah saya pernah dititipkan ke nenek. Nah ya. Ya. Saya pernah dititipkan ke nenek saat usia 11 bulan karena ibu melahirkan adik, ya kan? Ya. Kayak gitu. Nah, terus jelaskan bagaimana perasaan Anda. Sejujurnya bingung, benar nggak? Aku juga nggak tahu perasaan aku kayak gimana kan gitu ya? Iya. Ya udah itu aja yang ditulis. Ibu jadi ibu ini, ibu. Oke. Sejujurnya tidak tahu apa perasaan saya. Tapi nah sekarang saya merasa sering tidak sabar menghadapi anak. Oke, gitu ya. Sejujurnya saya tidak tahu apa perasaan saya, tapi sekarang saya merasa sering tidak sabar menghadapi anak atau mudah emosi. Oke, nah, ya Allah, saya memilih memaafkan ibu. Oke, saya memilih memaafkan ibu, kayak gitu ya. Saya ikhlas dengan takdir saya memilih menerima saudara saya musuh seperti saya sendiri. Aku mengasihimu, Nurul. Dari siapa namanya? Saya lupa.
Ya Nurul, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ulang-ulang sampai lega, oke? Baik, Coach. Terima kasih. Oke, jadi nggak sadar sebenarnya pikiran itu tersugesti bahwa kan kenapa sih kita dipisahkan dari dari orang tua? Ya karena ibu punya adik lagi, karena kalau pegang dua repot. Nah, kodenya tuh. Benar nggak teman-teman semua? Kadang-kadang kan suka ada, oh kalau punya banyak anak mah repot. Itu tersugesti tuh. Tersugesti secara negatif, punya banyak anak tuh repot. Kayak gitu. Nah, repotnya itu terserah tuh gambarannya apa tuh. Apa repotnya itu banyak kerjaan, apa repotnya itu jadi stres atau jadi gimana. Nah, sugesti itu harus kita lepas. Sugesti itu ingat dari emosi. Nah, ini nih. Nggak apa-apa kalau emang nggak tahu, ya udah tulis aja, saya nggak tahu. Tapi ini. Nah, nanti dia akan nyusun sendiri ya. Gitu ya, Mbak Nurul ya. Pak. Siap. Kenapa Bu Fahlidar? Pak, yang ini tadi, yang barusan dijelaskan. Sebentar, ini ada suara-suara yang kebuka selain Bu Fahlidar. Ada nggak ya? Oke, Bu Fahlidar dulu ya. Silakan Bu. Yang barusan dijelaskan Pak, kata-kata yang tadi ya. Kata-katanya kan ya Allah, saya memilih maafkan dia. Kan kita sebutkan namanya. Terus yang di bawahnya kan itu tadi kita sebutkan nama sendiri lagi. Sebentar, Bu Fahlidar di situ azan ya? Iya. Oh, di sini jam 9. Enggak, ini balik ngaji Pak. Bukan. Oh, ngaji. Ya, terus. Ini gimana nih? Salah? Iya, lanjut. Yang pertama tadi kan kita sebutkan nama kejadian atau nama orangnya. Nah, yang di bawah itu kan tadi nama kita sendiri. Ya kan? Nah, itu yang dibayangkan gimana? Maksudnya tambah kita membayangkan dia. Sebentar, Fahlidar, praktekin aja, jangan dianalisa dulu, nanti hasilnya kabarin. Oh gitu. Karena pikiran akan nyari sendiri, beneran. Sebenarnya nggak sadar, diri sendiri itu kayak teraniaya, paham nggak? Pada kasus cerita saya tadi, diri sendiri teraniaya, bener nggak? Kan contohnya kayak tadi tuh, misalkan ibunya misahin seorang Nurul, oke, menitipkan ke sana. Jadi seorang Nurul sebenarnya kayak kurang kasih sayang, paham? Ya. Nah, kata-kata aku mengasihimu Nurul itu kayak mengobati banget. Kayak gitu ya. Praktekin aja dulu, rasain. Nanti kalau setelah itu kabarin lagi ya. Walaupun di awal kita membayangkan nama yang pertama tadi ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Sip. Oke. Kemudian, wah ini panjang nih. Mbak Anas Cirebon. Assalamualaikum. Biasanya waktu terbentuk terapi kapan ya? Kemarin saya begitu terkesan ketika saya open serang yang ada di perasaan gak enak karena nggak tahu. Sementara. Nggak tahu sebabnya, tapi tiba-tiba dia menghubungi, menjalin silaturahmi. Dia begitu dengan begitu dia bertanya apa yang terjadi, hilang dan terjawab, artinya tidak ada apa-apa, baik-baik saja, tidak ada yang salah. Waktu yang tepat untuk Ho'oponopono adalah saat Anda merasa leluasa untuk menangis. Cie. Dan air mata Anda bebas keluar dengan leluasa. Jadi maksud saya itu jangan sampai ketika Anda lagi Ho'oponopono tiba-tiba paket, ya buyar. Paket lagi. Anda menemuin tukang paket juga gimana gitu kan, di rumah nggak ada siapa-siapa. Jadi itu ya idealnya ya. Tapi sejujurnya kalau saya tuh dulu tuh ke masjid sholat asar, habis sholat asar tuh saya Ho'oponopono tuh. Kesannya kayak zikir khusyuk gitu sampai berderai air mata. Padahal lagi terapi. Kayak gitu ya. Iya Pak. Kalau misalnya kan kalau emang sih kadang kalau habis di musola gitu kan suasananya kayak lebih enak gitu ya. Nah kadang kalau ingat tiba-tiba kan kalau lagi kejadian yang nggak enak kadang suka terlintas. Akhirnya itu nangis ya Pak ya. Kemudian ya istighfar itu udah termasuk rilis belum Pak? Apa belum selesai? Kadang patokan rilis itu tenang. Dengan menangis itu kan otomatis ya emosinya jadi keluar ya Pak ya. Apa itu belum tuntas? Gimana Pak? Tergantung, nangisnya udah selesai belum?
ya kayak udah lega gitu sih Pak. Ya kalau udah lega udah, kalau udah lega udah. Tapi Paham. enggak, tapi tidak melakukan Ho'opono sih Pak, cuman kayak nangis Terus aja. Nah itu dia, jadi nangis setelah keluar nangis, udah aja dilanjutin, takutnya lama nangisnya. Iya. Iya kan? Tapi kayak udah pulang gitu, walaupun tidak diniatkan terapi itu enggak, tapi ada saatnya pengen nangis gitu, udah termasuk rilis ya Pak ya? Belum, kalau belum Ho'oponopono ya, karena belum kegali. Tujuan Ho'oponopono itu menggali, supaya pikiran mencari, aku mengasihimu, siapa yang perlu dikasihi, aku menyesal, apa yang perlu aku sesali, maafkan aku, untuk apa aku memaafkan, terima kasih, kepada siapa ditujukan. Pikiran itu menjawab sendiri teman-teman semua. Paham nggak? Walaupun kemudian Anda nggak, aku mengasihimu, karena apa ya? Anda jelasin satu-satu. Nggak gitu loh. Biarkan pikiran, karena pikiran itu apa? Dia cepat sekali gitu loh. Cepat sekali tiba-tiba Anda ingat aja. Nah, kalau ketemu dengan momen-momen tidak menyenangkan, itu tuh kayak ketemu tembok kuat tuh, aku mengasihimu. Amit-amit dah gue ngasihin lo. Aku menyesal, anjay. Kagak gitu kan. Maafkan aku, cih, lu yang minta maaf, terima kasih, kayak gitu tuh. Tapi lakukan aja, semakin banyak penolakan, wah semakin nikmat itu apa-apa. Semakin banyak, kayak Pak, enggak deh Pak, udah lanjutin teman-teman semua. Lanjutin. Kalau saya itu sampai ngerasa sesak teman-teman semua, hanya untuk mengatakan aku mengasihimu kepada orang yang titik-titik gitu, paham ya? Oh itu beban berat itu. Saat itu ya, mendingan disuruh ngangkat beras deh daripada gitu. Tapi ya itu setelah itu plong gitu, lega banget, lega, nyaman. Oke? Iya Pak. Nah, Ho'oponopono itu harus diucapkan ke dalam hati aja, diucapkan teman-teman semua. Kenapa? Karena telinga mendengar deklarasi. Sama dengan pernyataan gini, Pak, kalau ijab kabul tuh boleh dalam hati nggak? Ya kagak boleh, woi. Ijab kabul dalam hati. Dicolok juga nih. Harus diucapkan biar komitmennya itu terdengar. Minimal Anda mendengar komitmennya. Aku mengasihimu, cie. Kan ada terasa-rasa gitu. Aku menyesal, hello, menyesal nih ya, gitu loh. Itulah teman-teman ya. Jadi diucapkan tuh lebih berasa. Kalau dalam hati doang, komitmennya ya dalam hati, nggak kuat ya, kayak gitu. Sip, teman-teman semua, beres ya. Ini sebenarnya itu saya menjaga agar durasinya 1 jam loh sebenarnya dari jam ini supaya apa? Supaya yang nonton berulang itu nonton lagi itu nggak kelamaan dia nontonnya. Biar nggak ngeper duluan, 2,5 jam atau 2 jam gitu ya. Iya benar Pak, untuk ya. Kayak gitu. Nanti kalaupun ada materi lagi, tetap aja nanti ada lagi. Dan Anda juga jangan kebanyakan teori, praktek. Nanti kalau ada apa-apa lagi kan laporan. Oke teman-teman semua, sip? Aman? Aman. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Baik. Oke, sebenarnya nggak ada ya, Bu Sri Handayani nggak ada. Aman ya? Aman. Nih, di depan saya nih, ya. Lagi coach saya. Kan tadi urutannya yang pertama ruqyah ya coach ya. Jadi nggak boleh meloncat langsung ke rilis emosi ya sebelum dulu. Nah untuk taubat membuat daftar dosa kan ya. Kalau dulu waktu di program MUPS itu kan dosanya semua ditulis kemudian dibakar gitu ya coach ya. Bukan dosa kali itu. Pengalaman tak menyenangkan. Kalau misalkan untuk yang di sini berarti membuat daftar dosanya saat di daftar tuh setiap satu itu ditaubatin itu ya, di istighfar sama di istighfar. Berarti berbeda sama yang langkah waktu MUPS itu ya? Iya. Sebenarnya di MUPS itu bukan dosa yang dibakar, itu pengalaman tak menyenangkan. Pengalaman kayak gitu. Nah, kenapa sih itu mesti dibakar? Agar Anda sudah banyak rilis sekian persen udah rilis, sehingga ketika terapi itu nggak sampai sesak nafas banget gitu loh. Gitu. Nah, tujuannya ke sana. Nah, untuk taubat, contoh misalkan, pernah chatting nih sama seseorang, istighfar, gitu ya? Iya. Oke, chatting sama tukang ojek, lah apa sih? Oke, lanjut ya. Ya. Sip. Baik, Mbak Ana Cirebon aman?
Aman, Pak. Bu Sri Handayani, Zia Fitriah, Eni Lestari, aman? Aman. Siap. Bu Erli, Elis Kamila. Oke. Dwi Ajeng, Mas Turah. Ini nggak ada pertanyaan ya? Saya nggak ditanya. Sebentar Bu, saya nyari dulu. Ini namanya yang siapa nih? Bentar. Kan saya tuh ngebaca tuh di ini teman-teman di galeri di depan layar saya tuh ya ada panjang gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak ditanya, tinggal WA aja nanti. Oh iya, oh Bu Eka, Mbak Eka, ya Allah. Oke, aman Mbak Eka. Nanti aja lah ceritanya panjang, nanti rekamannya jadi makin panjang. Iya. Itu kalau rekamannya panjang, saya entar lah dengerin. Wah ini panjang ini, butuh waktu yang lama, entar aja dengerin. Oke. Baik, gitu aja ya teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semua, saya ucapkan sebentar, borosnya yang bagus lupa saya jadi keluar masuk Zoom. Bu Yusriati, ini ada rekamannya, insya Allah nggak lama kok, cuma 1,5 jam ya. Dan ingat teman-teman semua, beda dengan Zoom meeting yang lain, mungkin Anda bisa dibilang, wah sayang banget materinya bagus, tapi kok sebentar. Iya, karena setelah itu Anda nggak akan ketemu lagi. Lah dengan saya, maka ntar juga ada Zoom meeting lagi. Saya tetap memandu Anda sampai goals-nya tercapai. Oke? Terima kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, saya kasih info bagi Anda yang mau ikut buku kerja 2, bagusnya dari sekarang ya, karena nanti di Januari itu harganya udah beda. Karena akan banyak pembaharuan. Oke, buku kerja 2 itu belajar analisa tanda tangan. Udah, ntar saya daftar. Siap. Oke, teman-teman semua, itu saja saya cukupkan sampai di sini. Dan hari Sabtu tetap ada, teman-teman, tetap ada hari Sabtu. Tapi mungkin nanti prioritasnya untuk member baru. Jadi kalau bahasa-bahasanya ya buat yang baru, ya maklum aja ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kalau seandainya ada yang benar, itu murni dari Allah saja. Kalau ada yang salah dari saya pribadi. By the way, ini ada yang baru masuk. Ya Allah, kumaha ya. Ada yang baru masuk. Oke, baik. Sebentar. Sapa dulu aja yang baru masuk. Sapa dulu ya. Astagfirullah. Oke, sebentar kita lihat Bu siapa tadi ya? Bu Elizarni, Pak. Elizarni. Mana nih? Bu Elizarni hadir? Mana Bu Elizarni ini? Halo Bu Elizarni, Assalamualaikum. Masih loading kali. Oke ya. Teman-teman semua, kalau Anda sudah punya buku kerja, jadi gini teman-teman semua, kapan sih Anda dianggap selesai buku kerja 1? Sebenarnya Anda dianggap selesai buku kerja 1 kalau buku kerja 1 udah penuh. Itu dulu ya, buku kerja 1 udah penuh. Kemudian Anda minimal itu pada saat ganti tanda tangan, jadi ada materi ganti tanda tangan, Anda menuliskan nama Anda sendiri dengan huruf sambung. Kalau Anda nggak sanggup, itu tuh sebenarnya indikasi bahwa Anda belum beres. Tapi kalau Anda sanggup dengan luas, berarti Anda udah beres nih, udah enak kayak gitu. Nah, Anda baru masuk ke buku kerja 2. Kayak gitu. Jadi nanti ada ujiannya ganti tanda tangan. Anda sanggup nggak? Terus Pak, nanti tanda tangan itu dipakai buat apa dong Pak? Ya terserah sih. Mau dibikin KTP boleh, maksudnya itu mau di KTP boleh, atau mau di ini di mana sebagai latihan doang boleh. Tapi ada teman-teman semua satu member dia sampai ganti ke KTP. Emang bisa? Bisa. Status aja berubah di KTP bisa, apalagi tanda tangan. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah horor gitulah. Kesannya nggak bisa gitu kan. Kayak gitu ya. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Nah, kalau sudah daftar sampai buku kerja 3 akan diinfokan kelas buku keduanya. Iya. Jadi syaratnya 2, penuhi dulu. Pak, saya nggak memenuhi karena saya ngisinya di buku yang lain. Nggak apa-apa, dianggap penuh aja kalau begitu Maya. Wah, saya mau udah penuh. Nanti tinggal. Tapi di buku lain. Nggak apa-apa, nanti ganti tanda tangan latihan. Itu mesti ke mentor masing-masing atau boleh ke saya ya untuk ganti tanda tangan. Mentornya Pak Sofyan. Itu evaluasi ya, buat evaluasi. Kayak gitu teman-teman semua ya.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua atas, aduh, Elvira, Masya Allah. Benar. Bu Elvira, Assalamualaikum. Bu Elizarni, suara saya terdengar nggak, Bu? Tes. Bu Elvira, suara saya terdengar? Kalau ganti tanda tangan boleh pakai nama belakang nggak, Pak? Boleh. Nanti sebenarnya yang menentukan Anda di belakang depan itu bukan Anda, teman-teman semua. Nanti kita akan ngelihat sebenarnya Anda lebih enak pakai apa. Nanti kami juga akan konfirmasi kepada Anda. Kayak gitu ya. Karena ada juga yang, oh ini bagus nih nama sendiri, huruf sambung semua gitu kan. Jadi nanti itu di akhir lah dikasih tahunya. Pada saat evaluasi itu. Oke. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.